apa sih teh tantangannya kalau dalam financial consulting gitu? Yang paling kerasa ya, tantangannya itu lebih ke servisnya sih Teh. Jadi dari mulai meyakinkan calon klien, ya katakanlah kliennya walaupun temen juga belum tentu closing, malah kebanyakan teman-teman sendiri pada gengsi untuk pakai jasa teman sendiri gitu. Kebanyakan karena Bener. mereka ngerasanya entah ya mungkin malu, entah mungkin karena tahu karakternya. Kita nggak jadi terus ya, mau ketemu ya Allah, belum ada jodohnya ketemu. Iya, padahal udah berapa tahun coba Teh? Dari 2018 ya kita Teh? Iya ya, 2017. terakhir ketemu acara apa sih? 2017 loh. 2017 Acara apa terakhir yang ketemu? kita lomba bareng Teh geni pemuda pelopor berprestasi. Oke, jadi kita pembukaan dulu ya Teh. Jadi kali ini aku ngobrol sama Teh Hani. Perkenalkan dulu Teh, nama panjangnya siapa? Ya. Terus lahirnya tahun berapa? Oke, nama Hanif Fauzia. Lahirnya 29 Juli 94. Tiap lahirnya 94 mungkin teman-teman di sini juga banyak yang lebih senior atau mungkin pada di bawah aku yang nonton. Aku mungkin perkenalan bisnis juga Teh atau gimana? Iya dong. Bisnisnya HW Financial Consultant, bisa nanti follow di hwofficial.id. Terus untuk kegiatannya saya juga sebagai Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda atau FKP Kota Bandung, periodenya dari 2017 kemarin. Terus aktif juga jadi pendamping UMKM, aktif jadi lokal coach juga, alhamdulillah. Tapi basicnya sih memang lagi pendidikan S2 dan lagi jalani bisnis yang HW Financial Consultant aja. Gitu Teh. Wah, banyak nih pasti bingung juga sih ya Teh, maksudnya harus bisa pinter-pinter membagi waktu nih, waktunya kerja, waktunya kuliah, ya kan? Iya, betul banget. Tapi ada juga nggak sih waktunya buat teteh diri sendiri gitu, kayak nonton Netflix, misalkan nonton drakor gitu? Ada dong. Malah kalau ada ya, hiburan tuh harus ada, karena kalau misalnya kita nggak ada hiburan, kita kerja terus gitu atau sekolah terus ya ada kita stres sendiri. Terus kalau misalnya kita pengen sesuatu yang fresh gitu kan, jatuhnya ya lihat kerjaan terus kan nggak fresh. Makanya harus ada jalan-jalannya, harus ada ya setidaknya nongkrong gitu kan, atau makan-makan ya kan, nonton untuk Netflix juga itu worth it sih. Sekarang lagi banyak juga film-film Korea yang keren-keren kan ya Teh ya. Iya, apalagi di masa pandemi gini kan jarang keluar gitu kan, jadi ada banyak waktu bisa kita gunain di rumah. Benar banget. Nah, ya udah deh, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Teh. Oke, jadi yang pertama itu yang HW Financial itu dari tahun berapa sih Teh ada HW Financial itu, terus kenapa sih Teteh mau berbisnis di jalur keuangan gitu? Apakah karena hobi atau emang gimana nih? Oke. Jadi sebenarnya tuh dari 2014 tuh udah mulai dirancang. 2014 itu ketika aku usia sekitar 19 tahun ya kayaknya. Nah, waktu itu tuh awalnya memang nggak tertarik untuk bisnis awalnya, tapi ada momen ketika aku dapet lingkungan yang semua teman-temanku itu adalah seorang wirausaha. Nah, waktu dulu tuh jadi temen ngajaknya tuh masuk ke bisnisnya dia awalnya, tapi gara-gara perjalanan di bisnisnya dia itu, jadi aku kepikiran, wah kayaknya aku bisa ngembangin nih potensi aku untuk di bidang keuangan, di bidang akuntansi, karena pada saat itu kan masih jarang ya Teh ya untuk jasa pembukuan yang memang sifatnya untuk bantuin UMKM itu masih jarang banget. Kebanyakan konsultan langsung secara personal atau langsung ke KAP ya, kantor akuntan publik gitu. Nah akhirnya 2014 mulai dirancang, mulai kepikiran, oh kayaknya aku coba bikin corporate aja deh gitu. Nah terus aku ajak temanku, nah untuk partner ya, jadi partner, karena kan itu HW itu
singkatan dari namaku sama nama partnerku gitu kan. Nah, selain itu juga dari kata hard work, karena emang kita basicnya itu pengen kerja keras nih dari awal tuh bener-bener gimana caranya Wah, supaya kita jadi cewek tuh bukan cuman yang nunggu aja gitu ya, apalagi nanti kalau udah nikah tuh pengennya tuh ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah gitu kan. Akhirnya ya udah deh benar, kita benar. lanjutin untuk bisnis yang jasa ini, dikasih nama lah HW Financial Consultant. Nah, jadi kalau untuk ditanya berdirinya, mungkin bisa dibilang benar-benar berdiri itu Januari 2015-an lah sebenarnya. Tapi kalau untuk Hmm. merancang dari mulai bikin proposal, karena kan aku sukanya tuh kayak di planning dulu ya, dari 2014 itu kira-kira perusahaan ini mau sebesar apa sih, mau jadi perusahaan seperti apa sih. Akhirnya aku bikin step-stepnya dari mulai mencari kliennya gimana, terus produk-produknya apa aja, jasa yang ditawarkan, terus lingkup untuk promosinya juga seperti apa. Akhirnya kepikiran lah sampai 2020 ini seharusnya udah launching aplikasi gitu teh sebenarnya untuk finance ya, Hmm. akunting gitu. Mirip-mirip kayak ada beberapa lah software-software akuntansi, cuman ini lebih ke settingnya apa namanya per corporate gitu settingnya tuh. Jadi mungkin Hmm. Oh ya. bisa lebih sesuai sama bisnisnya. Tapi karena kemarin ada yang musibah COVID gitu kan, hasil jadinya rencana yang tahun ini agak sedikit melenceng. Mungkin dilanjutkan di 2021. Semoga aja bisa lancar gitu. Amin. Amin. Wah, keren banget sih Teh. Ya Allah, aku dengarnya juga berarti ya emang sih kalau bisnis itu kita benar-benar harus planning dari awal banget gitu ya. Dari Hmm, benar-benar kayak cuman apa bermimpi dulu nih kita nanti tuh mau jadi gimana gitu kan. Terus step-stepnya gimana gitu kan. Berarti Tete tuh emang dari awal tuh udah nge-planning gitu. Step-step yang harus dilalui itu apa gitu kan. Terus kan Tete juga memang ada basic apa keuangan gitu kan. Jadi mungkin bisa dikembangkan juga dari itu. betul. Terus emang sih aku pikir juga itu benar-benar penting sih apalagi kalau UMKM itu biasanya masalahnya itu ya itu di apa di keuangannya gitu. Mereka tuh kadang masih fokusnya di selling tapi mereka lupa buat nge-manage si keuangan itu kayak gimana gitu Hmm, kan. iya bener banget sih Teh. Kebetulan sih sebetulnya untuk masalah jurusan juga SMK akuntansi. Terus selanjutnya D3 kan, D3-nya juga sama akuntansi, tapi ketika D3 itu lebih melenceng sih sebenarnya Teh, karena lebih ke perbankan dulu. Nah, cuman kepikiran Hmm, pengen bisnisnya di bidang akunting itu karena males juga ya kalau bidang perbankan, karena saya nggak terlalu expert ya kalau untuk perihal bank-bankan gitu. Akhirnya ya udah deh saya mau memperdalamnya lebih ke akuntingnya gitu, karena saya juga lumayan suka akuntansi dulu karena prospeknya kelihatan bagus. Akhirnya ya udah saya lanjut S1 sampai sekarang S2-nya pun ya udah akuntansi gitu. Jadi konsistensinya juga penting teh hmm, kalau di bisnis jasa, karena kebanyakan kan orang bisnis jasa awalnya dari hobi ya, atau bisa hmm, jadi dari kesukaan ya. Kalau misalnya IT gitu kan rata-rata cowok-cowok atau cewek-cewek yang suka ngegame gitu kan, yang senangnya depan laptop, depan komputer gitu. Nah, akhirnya dia berpikir untuk pekerjaannya juga ya yang nggak jauh-jauh dari itu gitu kan, kebanyakan. Makanya kalau saya iya karena benar. lingkungannya mungkin kuliah atau pendidikannya udah akuntansi, ya udah kenapa nggak dimanfaatin aja gitu. Toh di sini juga malah lebih ngerasa santai ya, karena nggak usah dari modal yang gede kan. Rata-rata orang bangun perusahaan katanya tuh, wah saya tuh nggak punya modal, saya nggak ada uang dan lain-lain lah ya bahasanya gitu. Padahal sebenarnya Hmm, dari hmm, diri hmm. kita sendiri aja udah jadi modal yang paling besar gitu. Mau itu pendidikannya, mau itu Iya. skillnya gitu. Kayak teteh juga ya sama teteh ya. Teteh bisa masak, bikin Hmm, kuliner, nah hmm. itu juga kan jadi modal. Nggak perlu uang berapa juta gitu kan. Iya, yang penting sih apa kita hobinya di mana, terus lihat juga pangsa pasarnya tuh gimana gitu kan. Ya udah mulai aja dulu gitu kan. Mm-mm. Terus tadi kan kata kebetulan gitu kan, tapi sebenarnya kalau aku lihat sih emang nggak kebetulan karena itu aduh Itu kenapa tuh? maaf. Jatuh.
sebenarnya kan nggak ada yang kebetulan ya Teh, maksudnya mungkin ya itu mengalir aja gitu karena basic Teteh accounting, terus apa teman-temannya juga UMKM, ya udah jadi bisnis gitu kan, dan terus Teteh juga udah ada planning nih, jadi mau apa nih, jadi perusahaan apa gitu kan. Betul. Jadi apa sih, aku rasa sih dari sekarang juga insya Allah lah, mudah-mudahan ini juga semoga menjadi doa gitu kan, HW Financial bakal jadi perusahaan yang besar dan bisa menolong banyak UMKM kliennya juga, terus bisa membuka lowongan pekerjaan juga kan. Amin, amin, amin banget Teh. Oh ya Mm-mm. Teh, Ini kita sapa dulu nih, ya. ada siapa nih, Nuala Kitchen dengan Ibu Ros Kitchen. Kalau Ibu Ros Kitchen itu mertua aku Teh, Oh, dia tuh suka dukung, selalu dukung aku kalau apa, kalau tentang jualan, tentang bisnis gitulah, ya, alhamdulillah. halo. Aku manggilnya apa nih? Halo Tante. Ibu, Ibu aja Oh, Ibu. Ibu. Halo Ibu, halo semuanya. Gitu. Nah, oke Teh, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Eh, Nah, terus kan tapi maksudnya itu juga nggak mulus-mulus aja ya Teh, apalagi dari 2014 berarti sampai sekarang udah sekitar 6 tahun ya. Iya, betul. Bentar lagi ulang tahun. Kan kalau anak oh gitu, tanggal kapan Teh ulang Kan tahunnya? Januari. Nah, jadi mungkin akhir tahun ini Oh, Januari. rencananya mau ada giveaway juga nih Teh, hadiah-hadiah nanti aku bakal sharing mungkin ya di story. Wah, nih buat teman-teman juga nih yang pemburu giveaway bisa ikutan nih. Bener banget, nanti ada hadiah menarik juga. Nah, berarti kan selama 6 tahun itu bukan hal yang mulus-mulus aja nih. Apa sih Teh tantangannya kalau dalam apa financial consulting gitu? Yang paling kerasa ya, tantangannya itu lebih ke servisnya sih Teh. Jadi dari mulai meyakinkan calon klien, ya katakanlah kliennya walaupun teman juga belum tentu closing, malah kebanyakan teman-teman sendiri pada gengsi untuk pakai jasa teman sendiri gitu. Kebanyakan karena Bener. mereka ngerasanya entah ya mungkin malu, entah mungkin karena tahu karakternya, entah gimana, rata-rata jadi kayak yang nggak mau dan malah mencari ke yang lain gitu rata-rata. Nah, terus kalau tantangan terbesar sih waktu pas awal-awal bisnis ya Teh, yang paling kerasa banget itu tuh ngerasa kayak memang diri sendiri ini tuh udah worth it gitu ya, bikin jasa konsultan, bikin laporan keuangan yang katanya kalau misalnya kita sebagai orang akunting itu kan harus pinter jurnal, harus bisa bikin laporan keuangannya yang benar dan lain sebagainya gitu ya, meskipun memang nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya, laporan keuangan adanya yang wajar atau enggak gitu, tapi tantangan di awal tuh ngerasa diri ini teh sebenarnya worth it nggak sih bikin jasa ini gitu. Terlepas dari teman-teman tuh mungkin ada aja yang meremehkan, ada aja yang ngerasa wah kamu emang serius mau bikin bisnis kayak gitu gitu. Padahal mungkin dia tahu misalkan di kuliah atau di sekolah aku bukan tipikal orang yang rajin, yang pinter, yang kalau misalnya ujian dan rapotnya tuh ranking 1 gitu, enggak gitu. Malah tipikal yang kalau belajar itu ngantukan Teh, jujur aja suka ngantuk, jarang nyatet, sampai temen tuh sebel gitu kan, kenapa sih kamu tuh nggak pernah nyatet, tapi kalau ujian bisa gitu, tapi kalau ujian bisa alhamdulillahnya, nggak pernah nyontek juga alhamdulillah, karena mikirnya ya udahlah apa adanya aja, dan kepikirannya nggak usah kayak muluk-muluk lah gitu. Dulu tuh belum ada impian yang gimana banget kan. Terus akhirnya berpikir untuk berani aja dulu deh mulai bisnis gitu. Akhirnya setelah percaya diri, tantangan kedua muncul. Gimana cara cari kliennya gitu. Sedangkan ya, untuk jasa itu kan yang nomor satu pasti servis ya. Nggak mungkin kita kayak jualin produk kan ada wujudnya. Kalau servis kan nggak ada wujudnya. Berarti orang pertama lihat dulu dari karakter, cara komunikasi, dan kepribadian gitu ya. Hasil ya udah dulu mulai kayak ngobrol dulu deh sama temen gitu, dulu ngobrol. Kira-kira kalau saya bikin bisnis ini pada mau nggak nih? Gitu. Pada butuh nggak bisnis seperti ini gitu. Dan setelah riset ternyata hampir semua berkendala memang di keuangan. Nah, terus 2015 akhir-akhir kayaknya kalau nggak salah itu baru dapat satu klien, dan kliennya teman sendiri. Cuma
Wah, berarti setahun Hmm. nggak ada klien ya? Nah, setahun itu kayak untuk setting dulu bisnis awal teh dari mulai logo, terus Hmm, rencana-rencana planning-planningnya, terus dari sisi pendidikan juga apakah aku harus lanjut kuliah atau enggak, banyak pertimbangan lah pokoknya dulu. Terus di satu sisi juga kan aku punya baby shop ya teh ya, ngurus usaha orang tua gitu. Jadi kayak gambling antara harus cuman ngurus baby shop atau bisa nggak sih aku sambil ngurusin bisnis aku sendiri gitu dulu tuh. Jadi masih banyak ya ngobrol sama orang tua juga. Hasil jadilah si klien itu kan ya yang tadi klien pertama. Nah, tapi challenge-nya itu justru setelah dapat klien. Karena kan kita itu harus belajar yang namanya bikin kontrak kerja. Harus belajar yang namanya gimana sih supaya si klien ini bisa sesuai dengan akad di awal gitu ya. Kadang-kadang kan karena temen ya, kita udah bilang mm-mm. kontraknya sekian juta, tapi kenyataannya ternyata merekanya tuh nggak ada uangnya atau merekanya kabur dan lain sebagainya. Kadang suka ada kejadian kayak gitu. Nah, waktu pertama kali juga mirip-mirip sih. Jadi proyeknya itu langsung dapat 2 tahun. Mungkin saya nggak bisa sebut perusahaannya, tapi perusahaannya ini ternyata setelah 2 tahun project dan reportnya sudah selesai, saya tinggal kasih dan saya udah bikinkan invoice gitu ya teh ya. Pas dikasih, Hmm. ternyata dia cuma bilang kan perusahaan akunya juga bangkrut. Ya, terus aku di situ mikir, satu sisi mikir kayak udah genep banget gitu ya teh ya, udah 2 tahun ngerjain report Mm-mm, tapi mm-mm. ternyata nggak ada hasilnya gitu. Dulu sempat mikir kayak gitu, agak-agak ngedown gitu kan. Padahal itu baru mulai bisnis dan belum jadi apa-apa bisnisnya Iyalah juga. pasti. Terus setelah Mm-mm. itu mulailah berpikir apa nih kira-kira yang bisa aku upayakan dari hasil report ini supaya bisa jadi uang. Ternyata aku kepikiran, oh ya udah, aku perbaikin dulu sistem manajemennya dari mulai, oh berarti harus pakai kontrak kerja dan lain sebagainya. Terus yang kedua, aku harus bener-bener kayak deal-dealan kontrak tuh ya sesuai dengan sama-sama suka lah saya dengan klien gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah kita jangan kayak terlalu membebaskan gitu loh teh karena kan waktu dulu tuh mungkin aku masih bocah ya teh 19 tahun gitu masih dianggapnya mungkin remeh mungkin ya belum belum profesional gitu mungkin jadi ya Iya, udahlah iya. santai aja bayarannya nanti aja sampai akhirnya nggak dibayar gitu kan nah tapi di situ akhirnya si portofolionya logo klien ini bisa dijual untuk dapetin klien yang lebih keren-keren lagi setelah itu. Jadi kan kalau Hmm, zaman dulu benar-benar. itu jasa identiknya dengan portofolio ya. Ketika kita punya satu portofolio berarti klien baru akan lebih percaya dong. Oh, saya pernah loh menangani perusahaan ini dengan dia tuh punya banyak cabang dan saya tuh di perusahaan ini menangani selama 2 tahun. Padahal sebenarnya nggak dibayar. Jadi Iya, iya. klien-klien yang setelahnya tuh nggak tahu gitu kan padahal sebenarnya nggak dibayar gitu tapi ya berusaha untuk Mm-mm. seprofesionalitas mungkin dan berusaha untuk tidak menunjukkan sisi lemah aduh gimana ya bahasanya menunjukkan kalau aku tuh nggak bisa gitu jangan sampai gitu kalau misalnya bisnis jasa pokoknya maju aja dulu Mm-mm. coba aja dulu sampai akhirnya sampai sekarang udah mungkin kalau dihitung udah mungkin ada entah ada 100 kali ya lebih nggak tahu udah lumayan banyak. Wow, Tapi keren. itu beda-beda ya. Ada yang private class, ada yang corporate, ada yang pajak aja, ada yang khusus untuk membenahi sistem Oh, manajemen, ada yang reporting banyak karena produknya juga walaupun jasa, jangan masih salah teh nggak cuma satu dua doang tapi banyak. iya. Mm-mm. Iya, keren banget sih Teh. Ya Allah. Ya pasti maksudnya gendok banget sih itu waktu pas nggak dibayar. Udah kita awal banget gitu kan. Terus dari 2014, 2015 baru dapet klien. Mm-mm. Pasti waktu pertama tuh seneng banget gitu kan awalnya. Nah, tantangan juga kan ngehandle si klien ini tuh gimana selama 2 tahun. 2 tahun itu bukan sebentar gitu Hmm, kan. Lumayan juga. bener bener banget. Mhm. Ya mungkin ini juga bisa jadi pelajaran sih, benar-benar jadi pelajaran buat teman-teman UMKM yang lain bahwa ya meskipun kita dapat
apa kayak dapat kekecewaan misalkan dari customer kita, tapi itu semua balik lagi sama kita ya Teh. Maksudnya mau tetap meneruskan bisnis itu atau ya udahlah give up aja deh, kayaknya mungkin ini bukan jalan gue gitu kan. Pasti pasti adalah apa pikiran ke situ gitu Benar-benar kan. banget. Ya, jadi ya yang kalau aku lihat gitu ya dari Teteh, berarti pelajaran yang bisa diambilnya ya kita harus bisa lihat juga nih peluang dari kegagalan kita lah istilahnya gitu. Gak semuanya gagal kan, berarti kita belajar dari kegagalan dan akhirnya malah menjadi apa portofolio juga kan tadi yang kata Teteh gitu. Mungkin itu malah jadi awal dari keberhasilan Teteh gitu kan. Iya betul banget teh. Walaupun dulu sempat si partner itu dia mau nyerah. Karena posisinya tuh udah kayak Oh capek iya. banget loh teh. Dulu kan belum punya kantor ya. Dulu belum punya kantor. Jadi Mm-mm. mainannya itu ngantornya di kafe-kafe. Karena butuh suasana yang nggak Hmm, ngebosenin gitu. Karena kan kerjanya lihat angka terus iya ya, iya. lihat angka terus. Jadi hiburannya itu cuma makan. Makanya sampai sekarang kalau masalah makan tuh Mm-mm. hobi. Kayak hiburan ya udah, kalau misalnya mau refresh udah kita cari kafe yang lucu, kafe yang menarik, ya udah kita main, itu udah jadi refreshing buat aku gitu. Makanya dulu alhamdulillahnya gitu, tapi partner gak nyerah, dia masih mau bareng sama aku buat tetap bertahan di bisnis, dan aku berusaha sama-sama saling menguatkan, dan kita bikin planning ulang dulu itu waktu ketika Nah itu sih Teh. Nah mungkin ini juga sih Teh, aku apa pengen nanya juga. Kadang aku juga sih ya kerasa banget cari partner yang klop, yang satu frekuensi tuh kalau aku sendiri agak susah gitu ya. Mungkin sekarang partner aku tuh cuman suami aja gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi apa saran juga buat teman-teman gimana sih tuh cari partner yang benar-benar klop gitu. Yang dia tuh tahu banget gitu kita gimana, terus dia tuh mau apa mengikuti jatuh bangunnya kayak gimana. Kadang kan orang tuh maunya yang udah fix digaji per bulan berapa gitu kan, ya terus lihat dulu oh perusahaan ini udah gede apa apa masih kecil. Kadang kan kalau benar-benar dari nol tuh mereka banyak pikir-pikir gitu, maunya udah gede baru mereka mau join gitu benar-benar kan. banget. Tapi hal ini tuh sejujurnya teh ya, permasalahannya tuh bukan di awal teh biasanya. Kalau untuk masalah partner, justru permasalahannya itu di tengah-tengah. Jadi ketika kita Hmm, kenal sama seorang sahabat lah katakanlah ya, yang udah kenal kita banget, bahkan ya sekalipun, atau keluarga deh teh ya, keluarga tuh mm, waktu awal mungkin biasa aja karena kan udah tahu karakter. Nah, pas di tengah-tengah biasanya tuh permasalahannya tuh bisa karena masalah uang tadi yang teteh bilang, bisa karena mungkin dia udah mm, mulai jenuh atau dia mulai menemukan passion yang lain. Kadang-kadang itu bisa berubah dengan sendirinya. Makanya kalau cari partner sih, kalau aku pribadi ya, menyarankan memang yang mereka itu bukan money oriented. Intinya dia mau sama-sama dari bawah untuk membangun perusahaan. Jadi dari awal udah bikin komitmen, ini perusahaan tuh seperti ini, kita nggak bisa langsung dapat uang segini besarnya, segitu besarnya, atau menjanjikan sesuatu, jangan sampai menjanjikan sesuatu dulu. Pokoknya ini perusahaan kita ini ekspektasinya tuh tinggi, tapi untuk mencapai ekspektasi itu atau goals itu kita harus berusaha ini kita jabarkan, dan kita diskusi kira-kira kamu keahliannya apa, aku keahliannya apa, kira-kira posisi di perusahaan ini bagusnya seperti apa, siapa yang jadi leader. Karena walaupun partner tetap harus salah satu ini ada yang jadi leader, gak mungkin dua-duanya punya iya. suara yang sama, pasti nanti biasanya tuh Mm, kayak berantem kan kalau misalnya mm, mm. ada yang nggak Iya suka. Nah, iya. makanya harus ada yang dominan dan ada yang mungkin dia memang ikhlas gitu ya bahasanya. Harus Nah itu. ikhlas gitu. Kalau misalnya si temennya ini adalah jadi leadernya dia gitu. Mm-mm. Nah, apalagi ini tentang keuangan tuh krusial banget ya, Teh. Jangankan sama partner atau sama teman. Sama keluarga itu, sama keluarga aja kadang jadi ribut masalah duit gitu kan. Hmm. Nah, gimana sih, Teh, apa, kalau misalkan Teteh menjelaskan ke partnernya untuk pembagian hasilnya gimana Hmm. nih? Jadi gini teh, waktu dulu itu kan posisinya memang aku kebetulan karakternya tuh memang karakter yang dominan ketimbang partnerku. Nah, dulu itu Mm-mm. di awal kita kayak sharing-sharing aja dulu, kamu sanggupnya untuk bagian apa gitu kan, sesuai dengan kapasitasnya. Ternyata
dia kayaknya kalau untuk jadi leader mungkin tidak memungkinkan gitu ya, tidak memungkinkan. Akhirnya ya udah, kalau misalnya gini, karena emang dari awal juga aku yang punya ide dan aku yang tahu perusahaan ini harus gimana gimana, karena kan aku orangnya planning banget gitu ya teh ya. Jadinya ya udah, aku jadi Mm-mm. leadernya, kamu bagian finance gimana, karena saat ini ya walaupun kita nanganin keuangan perusahaan-perusahaan, keuangan orang lain lah katakanlah, ya kita juga harus rapi dong pembukuan di perusahaan sendiri. Nah, kamu yang pegang, sedangkan aku yang bagian promosi, menjaring klien dan dealing klien dan lain-lain. Jadi aku yang maju di front, dia yang di back office gitu. Gitu. Tapi Mm. kebetulannya memang untuk sharing ya udah kita dibicarakan sesuai dengan Islam ya teh ya, harus sama-sama ikhlas kan, harus sama-sama suka, harus benar-benar seimbang lah gitu. Sama-sama ridho gitu Betul, ya. karena kan kalau dilihat proporsi pekerjaan itu lebih banyak aku. Jadinya proporsi untuk pembagian sahamnya tuh ya lebih banyak aku daripada dia gitu. Tapi tidak jadi menzolimi, jadi kayak dia kecil banget enggak. Kita bagi sesuai proporsi yang menurut kita seimbang gitu. Dia dengan misalkan katakanlah ya udah kamu 65, kamu 65, kamu 45, aku 65 gimana misalkan. Atau 45 65 jadi 55 ya. Kalau misalnya 55 sama 45 bisa, kira-kira gimana, kamu setuju nggak, kalau misalnya enggak, alasannya apa, terus ya diskusi aja, sama kayak kita mau merencanakan dengan investor itu juga sama. Dengan investor itu Iya. lebih krusial pasti ya, tapi yang terpenting kita harus bisa dulu dong untuk di perusahaan kita sendiri, kira-kira di staff manajemen, di staff kepemilikan ini gimana sih sahamnya gitu. Makanya untuk sampai sekarang Hmm. sih kebetulannya memang masih aku yang dominan, karena ini juga perusahaan dari awal idenya otaknya dari aku, jadi dia sih mengikuti aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada masalah masalah kayak kurang uangnya gitu ya, atau kayak kok aku Mhm. ngerasanya nggak naik-naik atau gimana gitu, nggak pernah gitu, karena kita berusaha Hmm. apapun decisionnya pasti di keputusannya ada di berdua gitu. Iya. Oh, berarti jadi yang paling penting komunikasi aja sih Teh ya. Hmm, Jadi saling pengertian juga. iya betul. Terus si job desk-nya tuh benar-benar tahu gitu. Jadi kerjaan bagian kita apa, bagian partner kita apa gitu kan. Mm-mm, Jadi nggak ada miskomunikasi lah istilahnya kan. mm-mm. Betul betul banget, karena kalau job Mm-mm. desk nggak jelas, otomatis kita mau kerja gimana ya teh ya, pasti nggak akan Iya, terarah gitu, benar-benar. pasti fokusnya bercabang-cabang. Mm-mm. Mm-mm. Terus nanti, kenapa jadi semuanya aku yang ngurusin Hmm, gitu. Terus lo kerjaannya apa gitu kan. Kalau emang gak jelas job desk-nya, jadi kadang ada ribut-ributnya di situ sih. bener banget teh, Nah, suka ada iri-irian mm-mm. gini ya teh ya. Nah Misalnya itu apalagi iri-irian. masalah uang, kadang-kadang tuh kenapa udah lama ini perusahaan teh, kamu mah asal semakin besar gitu ya dapat uangnya, kok aku mah asal stuck di sini gitu, di keuangan segini gitu. Heeh, heeh, Ya kita heeh. makanya harus sering evaluasi teh, kondisi perusahaan kita ini seperti apa, harus sering meeting, harus sering Nah diskusi itu, perkembangannya ntar gimana, kita flashback juga nih apa pencapaian kita yang sudah kita capai. Wah, ternyata kalau dibicarain ya, ternyata udah sepanjang ini ya pencapaian kita gitu, tanpa kita sadari di tahun ini gitu. Itu jadi semangat iya, baru iya, sih, iya, jadi motivasi. iya. Mm-mm. Nah tapi kan teh maksudnya ya pasti ada naik turunnya, naik turunnya dong, maksudnya selama 4 tahun, selama 6 tahun ya. Hmm, Pernah nggak sih Teh misalkan selama setahun yang sesudah yang tadi dapat klien pertama itu ya, hmm. selama setahun atau berapa tahun gitu Teteh bener-bener stuck nggak dapet klien, atau bener-bener selama setahun itu tuh bener-bener kebanjiran klien sampai bingung nih kerjainnya tuh gimana gitu, Hmm. sampai kayak kurang kurang apa kurang tenaga gitulah.